Selamat pagi, jemaat Gadis Ketapang yang terus kasihi. Shalom. Kiranya kita selalu merasakan kebaikan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Sekarang kami rindu dipuaskan oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat kekasih Kristus, sebagai umat percaya kita tahu iblis adalah musuh kita yang selalu mencoba untuk menjauhkan kita dari Allah. Cara iblis bukan menakut-nakuti kita ketika malam, ketika di lorong gelap, ketika sendirian di rumah. Menakut-nakuti seperti itu tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan, malahan kebanyakan orang akan langsung ingat Tuhannya dan berdoa supaya hantu-hantu itu pergi menjauh. Lalu bagaimana siasat iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan? Rasul Petrus mengatakan lawanmu si iblis, dan dalam bahasa Yunaninya ditulis antidikos himon diabolos. Antidikos bisa kita terjemahkan sebagai seorang musuh yang ada di dalam persidangan untuk menuntut, memberikan kesaksian-kesaksian palsu dan menjauhkan orang tersebut dari kebenaran. Tidak heran Petrus menyebut pribadi itu dengan nama diabolos, yang artinya pribadi yang menipu. Dan itulah iblis. Sejak awal mula manusia ada di muka bumi ini, yaitu Adam dan Hawa, mereka sudah merasakan sendiri bagaimana iblis adalah pribadi yang penipu. Iblis yang ada dalam ular memutarbalikkan kebenaran yang Allah telah berikan kepada manusia. Iblis berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa menjawab, enggak kok, semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Tapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman nggak boleh dimakan ataupun diraba. Nanti kami mati. Iblis berkata lagi, sekali-kali kamu nggak akan mati. Malah Allah tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan cerdiknya, iblis menipu manusia untuk berpikir ulang tentang kebaikan Allah kepada dirinya. Ternyata semua kebaikan Allah yang memberi kemurahan untuk makan begitu banyak buah tidak dianggap berarti dibandingkan buah yang satu ini di tengah taman itu. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Iblis yang menipu itu tidak bertanggung jawab atas kehancuran manusia. Si iblis bekerja dengan cerdik untuk menipu dan menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Maka dari itu Petrus mengingatkan kita untuk sadarlah dan berjaga-jagalah dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Setiap hari, setiap jam, setiap detik kita perlu terus sadar bahwa iblis bisa membisikkan strategi-strategi cerdiknya untuk membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu bisikan, gak apa-apalah curang dikit, malah kamu dapat banyak uang. Atau gak apa-apalah sekali-kali, gak ada yang tahu ini. Atau kita mulai meragukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik, keluarga saya nggak bobrok seperti ini dong. Ngapain saya pelayanan? Ngapain saya rajin ke gereja cari Tuhan? Mendingan saya cari duit buat makan keluarga saya. Kalau Tuhan sayang, kenapa hidup saya banyak kesulitan? Hati-hati, kita perlu sadar, kita perlu berjaga-jaga. Kita sedang diperdaya oleh iblis di saat-saat seperti itu. Kita perlu melawan musuh kita dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah membuktikan cintanya yang besar dengan nyawanya bagi kita. Masakah untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari kita, dia tidak peduli dan baik sama kita. Memang ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi milikilah iman yang teguh, tetaplah percaya sama hati Tuhan Yesus yang baik bagi kita. Jangan ulangi kesalahan Adam dan Hawa yang meragukan Tuhan. Mari memandang kepada salib Kristus dan percayalah Ia akan menolong dan melindungi kita tepat pada waktunya.
Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan hari ini, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami percaya dengan iman bahwa Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau ya Yesus Kristus yang telah menang atas iblis. Adalah Engkau saja yang kami pandang dan percayai hari demi hari. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.